Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya ajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Terlebih lagi ya Bapa, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Lukas pasal 20 ayat 45 sampai dengan ayat 47. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal lain yang perlu diwaspadai oleh orang percaya yang hidup di dunia ini adalah ahli-ahli Taurat. Peringatan ini bukan hanya ditunjukkan kepada murid-murid Tuhan Yesus secara khusus, tetapi peringatan ini juga seharusnya didengarkan oleh orang banyak atau semua orang percaya. Sekarang kita harus mewaspadai ciri-ciri ahli Taurat supaya kita dapat mengidentifikasi mereka, serta supaya kita jangan menjadi sama seperti para ahli-ahli Taurat tersebut. Salah satu ciri dari ahli Taurat yang disebutkan dalam bagian bacaan Alkitab kita hari ini adalah mereka yang suka berjalan-jalan ke sana kemari. Tentu orang lain pun juga sering berjalan, akan tetapi para ahli Taurat ini berjalan ke sana kemari dengan satu tujuan, yaitu supaya mereka dilihat, dipandang, dan dihormati oleh orang lain. Tidak heran bahwa mereka berjalan-jalan dengan menggunakan jubah panjang yang mudah dilihat dari kejauhan. Selain itu, mereka juga memburu tempat-tempat tertentu yang dapat menaikkan nilai diri mereka di pandangan orang lain. Mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan mencari tempat yang terhormat di dalam perjamuan-perjamuan. Mereka merasa diri mereka paling penting dan paling terhormat, sehingga mereka merasa layak untuk diperlakukan secara terhormat juga. Sayangnya, ternyata apa yang mereka pikirkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan perkatakan. Dalam ayat selanjutnya, kita melihat bagaimana mereka justru menelan rumah janda-janda, lambang dari perbuatan yang sangat tidak pantas. Meskipun secara penampilan mereka merasa diri mereka paling terhormat, di sisi lain mereka juga mengucapkan doa-doa yang panjang-panjang, padahal isi doanya sama sekali tidak mencerminkan hubungan yang indah dengan Tuhan. Mereka lupa esensi paling dasar dari sebuah doa, yaitu komunikasi dengan Tuhan. Mereka lupa bahwa komunikasi harusnya adalah
komunikasi dua arah. Tetapi mereka hanya melakukan ucapan yang satu arah melalui doa mereka yang panjang-panjang itu. Mereka tidak pernah mempersoalkan apa yang Tuhan ingin katakan, tetapi hanya sibuk mengatakan apa yang mereka ingin minta dalam doa-doa mereka. Ini adalah hal yang harus kita waspadai. Bukan hanya mewaspadai terhadap orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ahli Taurat, akan tetapi juga mewaspadai diri kita supaya kita tidak hidup seperti ahli Taurat. Kita harus menjaga diri kita supaya dalam segala hal kita didapati sempurna. Tidak ada maksud jahat atau licik di dalam hati kita, serta pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus selaras dan tidak bertentangan. Kita memang harus ahli dalam hal firman Tuhan, tetapi kita tidak boleh memiliki karakter seperti ahli Taurat yang hanya tahu tentang kebenaran tetapi tidak pernah mau melakukannya. Jangan sampai kita mendapatkan hukuman yang akan diterima oleh para ahli Taurat, yaitu hukuman yang lebih berat dari Tuhan, karena mereka tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan kebenaran tersebut. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai umat Tuhan yang setia dan taat kepada perintah Tuhan tetap semangat terus dalam merenungkan firman Tuhan, supaya semakin hari iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan marilah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap waspada terhadap segala sesuatu yang membuat kami itu jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, firman yang sudah kami renungkan, firman yang sudah kami baca, biarlah kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan, sertailah kami, pimpinlah kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami pertaruhkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan sertailah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.